Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid PT Sinergi Gula Nasional yang ada di Surabaya dengan mengangkat topik hikmah puasa bagi hidup dan kehidupan manusia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar selalu menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya kita semua dapat menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk kita kerjakan, dan kepatuhan terhadap segala larangan Allah untuk kita tinggalkan. Sehingga dengan ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 14 Maret yang bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah, yang berarti siam Ramadan kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Maka apa yang dapat kita ambil dari tanggal 1 hingga tanggal 15 ini terhadap apa yang kita laksanakan berkaitan dengan siam ini? Maka tentu jika asyam mengambil dari substansi makna yang sesungguhnya, al-imsaku an kulli muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biruknin wa syartin makhsusatin, betul-betul menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, apakah batal perbuatan atau batal pahalanya, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Dan sepanjang hari kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah, karena sesungguhnya puasa ini
adalah panggilan buat orang-orang yang beriman. Kenapa puasa ini adalah panggilan buat orang-orang yang beriman? Panggilan buat orang-orang yang beriman karena menangkap untuk melaksanakan adalah dengan iman. Karena tanpa iman, siapa yang tahu bahwa di antara kita ini puasa atau tidak? Tidak ada yang tahu. Apakah di antara kita ada yang tidak puasa? Yang hadir di tempat ini ada yang tidak puasa? Atau seluruhnya puasa? Semuanya tidak tahu. Yang tahu adalah hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amali bani Adam lahu, bahwa seluruh amal anak Adam adalah untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi pahala sebab dia berpuasa. Ini menunjukkan bahwa yang dapat mengukur kualitas puasa adalah diri kita. Apakah dari subuh tadi hingga saat ini betul-betul hati kita yang kita lakukan adalah betul-betul puasa? Mulut betul-betul berhenti berbohong, mata betul-betul berhenti melihat maksiat, tangan betul-betul berhenti untuk berbuat dosa, kaki betul-betul berhenti untuk melangkahkan kaki ke tempat yang membuat Allah murka? Maka itulah yang bisa mengukur hanyalah kita. Ataukah kita hanya sekedar makan dan minum semata, tapi lidah digerakkan untuk berdusta dan berbohong dan sebagainya? Maka hanya kita yang tahu. Karena itulah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, merujuk tadabbur ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini menyebutkan sebelum Allah menyatakan bahwa tentang kewajiban puasa bagi orang-orang yang tahu, Allah mengawil dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menegaskan, Allah memberitakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan antara petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini menunjukkan bahwa melalui Al-Quran Allah memberikan hidayah kepada manusia. Melalui Al-Quran Allah menjelaskan mana-mana yang dapat hidayah. Dan melalui Al-Quran Allah menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Maka kemudian faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian semua menyaksikan jatuhnya bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dia berkewajiban untuk mengqadha di hari lain selain Ramadan. Dan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, dan Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Ini menunjukkan ada beberapa makna yang dapat kita ambil. Yang pertama, walaupun Ramadan itu adalah wajib, namun jikalau kita sakit, jikalau kita dalam bepergian, maka kita boleh berbuka dan kita wajib untuk mengqadha di hari lain. Maka tentu kata fa'iddatum min ayyamin ukhar, kata maridon, kata au ala safarin, maka menangkapnya adalah dengan iman. Kenapa? Ada orang yang hanya sakit sedikit aja, sakit selemet perutnya, sudah mengatakan, kenapa kamu tidak puasa? Saya kan sakit. Karena Allah sudah membolehkan orang yang sakit berbuka. Maka tentu sakit yang bagaimana? Maka mengukur rasa sakit ini adalah dengan iman. Karena apa?
Orang yang biasanya setiap hari sarapan, maka kemudian menahan lapar jam 8, jam 9, perut ini sudah keroncongan, perut ini sudah sakit. Maka tentu jikalau sakitnya perut ini digandengi dengan iman, maka sakit hanya beberapa detik, maksimal sekitar 30 menit. Setelah itu rasa sakit pun akan hilang. Maka jikalau dilakukan terus menerus dengan keimanan, maka sungguh sumu tasihhu, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Tidak ada ceritanya orang yang sakit mah kemudian dibuat puasa, mahnya bertambah parah. Tidak ada ceritanya orang yang sakit perut yang kemudian dibuat puasa bertambah sakit. Maka tentu menangkap ini dengan iman. Begitu pula orang bepergian. Walaupun orang yang bepergian dengan kilometer 83,6 kilometer boleh berbuka, karena itu sudah masuk dalam kategori masafatul qasri. Maka tentu ukuran masafatul qasri itu adalah dari hasil ijtihad para ulama fikih, yang mana 83,6 kilometer itu adalah bepergian dengan menggunakan onta. Sehingga disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah mereka yang bepergian sehari semalam, dan 83,6 km itu adalah mereka naik dengan onta, maka perjalanan itu memakan sehari dan semalam, maka dia dibolehkan untuk berbuka. Tapi apakah juga relevan jikalau kita berangkat ke Jakarta, walaupun jarak Surabaya Jakarta lebih dari 83, bahkan di atas 500 km, tapi kalau kemudian kita menaik pesawat yang hanya 1 jam, kemudian mengatakan saya adalah musafir, saya tidak wajib untuk berpuasa, maka menangkap ini adalah dengan iman. Karena apa? Di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 184 adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau engkau berpuasa itu adalah lebih baik jikalau engkau mengetahui tentang hikmah di balik puasa itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka tentu puasa ini akan mengajarkan banyak hal. Di antaranya adalah mengajarkan kita disiplin. Kenapa? Disiplin ini kita pupuk jikalau kemudian belum saatnya azan, walaupun kurang 1 detik, walaupun kurang setengah menit, kita tidak akan kemudian dengan serta-merta kita makan. Dan begitu pula ini juga mengajarkan bahwa jangankan yang haram, yang halal pun kita tidak akan makan. Maka tentu puasa ini hikmahnya adalah akan mendorong kita untuk tetap menjaga martabat kita sebagai manusia, manusia yang ahsan taqwim, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Maka tentu akan mencari yang halal, yang memakan yang halal dan thayyibah. Maka banyak makna yang dapat kita ambil. Maka dengan pelajaran puasa Ramadan ini, mudah-mudahan akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia hingga akhirat, yang dijauhkan dari ancaman neraka, bahkan neraka jahanam sekalipun mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan dengan hikmah puasa ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan buat hidup dan kehidupan kita dengan akhir yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.